Sambil berdiri di samping Rowan, Emily diam-diam mengamati Sean. Matanya berkedip-kedip menatap barang yang dibawa oleh pria berotot itu. Tuan badan besar, apa yang kau bawa? Itu terlihat berat. Kalau kau lelah, letakkan saja di sofa, ucapnya tersendat. Rowan kembali mematung meskipun rautnya datar, hatinya tak karuan. Tujuan awalnya adalah untuk meletakkan alat itu di sana, diffuser yang akan menyemprotkan uap beracun saat tombol kendali jarak jauhnya ditekan. Itu untuk pertama kalinya Jeremy melihat Rowan menggantungkan kalimat tanpa sebab. Ia menjadi semakin waspada. Itu proyek rahasia yang sangat penting. Karena itulah aku meminta asistenku untuk terus membawanya. Mulut Emily membulat, kepalanya mengangguk lugu. Oh, kau takut proyek itu diculik? Iya, begitulah, saut Rowan canggung. Dalam hati ia mengutuk diri sendiri. Mengapa ia mendadak ragu untuk melancarkan rencana pemusnahannya? Tuan Besar Herbal, karena kamu adalah kakek dari Frank Herbal, bukankah itu berarti kamu pernah memimpin perusahaan Saviol? Lois mengubah topik. Alis Rowan mendadak naik. Iya, aku memimpin saat namanya belum berubah menjadi Savior. Kalau begitu, kamu pasti mengerti tentang apartemen, ucap jenius itu memutar ponsel ke arah Rowan. Aku sedang bermain game menyusun apartemen, tapi aku bingung memilih lokasinya. Mata Rowan terbelalak. Itu bukan game, melainkan aplikasi desain praktis yang biasa digunakan para arsitek. Kau membuat ini? Ia merebut ponsel dengan tangannya yang keriput. Setelah memakai kacamata, ia menyipit mengamati desain megah pada layar ponsel itu. Iya, aku berniat membuat kejutan untuk Mama. Kalau sudah besar nanti, aku akan menjadi pengusaha sukses dan membangun apartemen untuk Mama. Desainnya kurang lebih seperti itu. Tiba-tiba Rowan tertawa tanpa suara. Dengan mata berbinar ia mengamati desain 3D itu dari segala sisi. Jadi menurutmu, di mana lokasi strategis untuk membangunnya? Apalagi yang sudah kau buat selain ini? Lois mengerjap karena pertanyaannya tidak ditanggapi. Namun selang keheningan sejenak, ia mengambil ponsel dan keluar dari aplikasi. Pada layar utama, Rowan bisa melihat banyak aplikasi. Tidak satu pun game di sana. Semuanya merupakan tool yang digunakan para profesional. Aku kemarin merakit mobil keren di sini, lalu membuat musik dan animasi. Setelah memperlihatkan satu persatu karyanya, ia masuk ke aplikasi lain. Emily juga sempat membuat desain pakaian dan perhiasan. Semuanya akan kami buat kalau kami sudah besar nanti. Desah samar kembali berembus dari mulut Rowan. Desain Emily juga berkualitas tinggi dan terlihat sempurna. Kalian yang menginstal aplikasi ini? Lois menggeleng. Mama yang menginstal game ini. Kata Mama, kami boleh memainkannya setiap kali merasa bosan. Rowan mengangguk kaku. Ia mau tidak mau mengakui bahwa Kara memang sangat baik dalam mendidik anak-anaknya. Lalu, bagaimana dengan dua aplikasi itu? Telunjuknya terarah ke pojok atas ponsel. Ini
simulasi pergerakan saham. Emily yang lebih suka memainkannya. Analisisnya selalu benar. Rowan pun memeriksa saat mendapati persentase kenaikan saham ia terbelalak. Berapa lama ia memainkan ini? Dia baru memulai kemarin saat aku mengganti gips. Rowan tercengang menatap Emily, gadis mungil itu berkedip. Ada apa tuan? Apakah aku melakukan kesalahan? Kau menghasilkan 55% dalam 2 hari. Emily menyibak rambut dari pundaknya lalu mengangguk lambat. Apakah itu buluk? Tawa Rowan pun bergema. Jeremy tanpa sadar tersenyum mendengarnya. Pria tua itu mulai terpesona oleh cicitnya. Sean, kita harus pergi sekarang. Urusan lain menanti. Rowan beranjak dari kursi. Emily spontan membantunya. Ia terkekeh melihat sikap manis balita itu. Sampai jumpa lagi anak-anak. Iya, sampai jumpa Tuan Besar Harper, sahut Emily sambil melambaikan tangan. Terima kasih sudah datang kemari, sambung Lois dengan senyum yang sama lebar. Rowan pun berjalan keluar dengan langkah ringan. Sorot matanya yang terang menyiratkan sesuatu. Tuan, apakah Anda ingin mengubah rencana? Bisik pria kekar yang mengiringinya. Iya, ternyata mereka adalah aset penting. Sean, terlalu berharga untuk dimusnahkan. Mata sang asisten sedikit menajam. Lantas, singkirkan saja ibunya. Dengan begitu, status mereka akan menjadi anak adopsi, bukan anak haram. Frank turun dari limusin dengan senyum semeringah. Banyak kabar baik yang meringankan hatinya hari ini. Dimulai dari laporan Jeremy tentang melunaknya Rowan, Kara yang bersedia diantar tanpa berdebat, dan penyelidikan dari detektif pribadinya yang mulai membuahkan hasil. Roland tertangkap kamera di sebuah SPBU tadi siang. Sang detektif sedang menelusuri jejaknya. Begitu posisinya ditemukan, Frank tinggal melancarkan perintah penyergapan. Dengan begitu penghalangnya berkurang 1. Ia tinggal meyakinkan sang kakek dan menyingkirkan Isabella. Terima kasih sudah mengantarku, tutur Kara membuyarkan lamunan. Ia baru saja turun dari limusin dan berdiri di sisi Frank. Sang pria berkedip hangat. Aku senang bisa mengantarmu pulang. Sedetik kemudian ia mengangkat kaki, hendak berjalan menuju apartemen. Namun belum sempat ia melangkah, Kara mengangkat tangan menghalanginya. Kau sebaiknya pulang. Ada pengawalmu yang menjagaku. Kurasa itu saja cukup. Alis Frank melengkung tinggi. Kau takut aku melewati batas lagi? Kara menggeleng. Bukan begitu. Aku tahu kau pasti bisa memegang janjimu. Lalu, bukankah itu berarti kau tidak perlu melarangku masuk ke apartemenmu? Aku sudah berjanji kepada Lois dan Emily untuk melindungimu ketika senggang. Kara menarik nafas berat, ekspresinya datar. Aku masih harus bersih-bersih, memasak makan malam, dan mandi. Waktu selama itu seharusnya kau gunakan untuk mengurus hal lain. Aku tidak keberatan. Frank mengangkat bahu. Aku yang keberatan. Sela Kara dengan wajah yang agak mengernyit. Melihat kelelahan yang tertampung di kantong mata sang wanita, Frank akhirnya sadar ia sudah memaksakan kehendak. Tolong mengertilah Frank Harper. Saat ini aku bukan siapa-siapa bagimu. Setiap kali kau memberiku perhatian,
Aku merasa bersalah dan terbebani. Jadi, tolong. Kara mengacungkan telunjuk dan terpejam sejenak. Sebelum kau bisa menyingkirkan semua penghalang itu, jangan terlalu dekat denganku. Anggaplah aku sebagai karyawan saja. Dengan keberadaanmu di sisi saja, aku sudah sangat was-was. Frank menelan ludah pahit. Ia baru mengerti bahwa Kara bersedia diantar olehnya demi menghemat energi. Perempuan itu pasti sudah lelah menghadapinya. Sekarang saja ia hanya bisa berbisik. Baiklah, desah Frank sebelum mengangguk tipis. Maaf kalau aku menyinggol batas. Sedetik kemudian ia menoleh kepada para pengawal. Kawal Kara ke apartemennya. Tidak usah, mereka cukup mengawasi dari mobil saja seperti biasa. Aku tidak suka membawa orang ke rumahku. Lagi-lagi Frank bungkam. Suara lirih Kara membuat hatinya gentar. Ketika wanita itu sudah memasuki gedung, barulah ia melirik para pengawal. Kawal dia secara diam-diam. Baik tuan. Sementara sekelompok pria berjas hitam itu menyusul Kara, Frank bersandar pada limosin lalu mendongak menatap jendela tingkat kedua. Di sana Yemon sedang bergoyang-goyang pada gantungan. Apa yang harus kulakukan, Yemon? Kara masih enggan berada di dekatku. Kalau terus seperti ini, aku bisa meragukan perasaannya terhadapku. Sambil merenung, Frank memperhatikan gerakan boneka yang semakin lambat. Saat Yemon kembali diam, alisnya langsung berkerut dalam. Cepat-cepat ia menggeser pandangan ke arah jemuran dan tanaman pada balkon di apartemen sebelah. Tidak ada angin. Matanya melebar. Tiba-tiba jam tangan canggihnya berkedip. Tanpa melepas pandangan dari jendela apartemen Kara, ia menjawab panggilan. Iya. Tuan, kami berhasil menemukan mobil Roland. Kurasa dia sengaja meninggalkannya karena sudah mendapat mobil lain. Jantung Frank seketika melompat, firasat buruk pun menghantui pikiran. Di mana dia? Matanya mulai menyapu parkiran. Mobil-mobil terparkir sama persis dengan yang dulu pernah ia lihat. Tidak ada yang mencurigakan. Kami telah memeriksa laporan pencurian mobil beberapa hari terakhir. Ternyata salah satunya datang dari penghuni apartemen Ceris. Frank tersentak, tubuhnya seperti tersengat listrik ribuan volt. Apartemen itu berdiri tepat di hadapannya. Tanpa membuang waktu lagi, Frank bergegas menyusul Kara. Jantungnya berdebar tak karuan. Tenang Frank, Kara bersama pengawal. Dia pasti baik-baik saja. Namun tepat ketika ia hendak menaiki tangga, ia berpapasan dengan Philip dan yang lain. Apa yang kalian lakukan di sini? Hadik Frank memekakan telinga. Para pengawal terperangah, tubuh mereka menegang. Maaf tuan, Nona Martin tahu kami mengikutinya. Dia menyuruh kami menunggu di bawah. Deru nafas Frank semakin menjadi-jadi. Sambil menggetakkan rahang, ia menerobos barisan para pengawal dan melesat menuju lantai 2. Malangnya ketika ia hampir tiba, bunyi berdebam menggema. Kara. Frank tersentak, tubuhnya mematung sejenak. Namun selang satu kedipan ia menambah kecepatan. Tanpa basa-basi, Frank menerjang pintu. Papan tua itu langsung berayun dan membentur dinding. Bunyinya membuat semua yang mendengar menoleh dan menghentikan aksi. Frank, Kara sedang berbaring di lantai di antara pecahan barang-barang yang berserakan. Wajahnya pucat dan bermandikan keringat. Tangannya gemetar terangkat menahan pisau yang telah menancap pada tasnya.
Di atasnya seorang pria kurus berwajah bengis sedang melotot. Meskipun perhatiannya teralihkan, tangannya tetap menekan ujung pisau agar mengenai tubuh Kara. Sial, gumamnya geram. Dengan segenap tenaga, ia mencabut pisau lalu menghunuskan ke arah yang berbeda. Kara spontan mencengkeram tas lebih kuat, bersiap menghadapi serangan berikutnya. Namun sebelum si penjahat selesai mengayunkan tangan, tendangan Frank mendarat di pundaknya. Pria brewok itu terdorong ke samping. Ia tersandung oleh kaki Kara lalu terbanting ke lantai. Akan tetapi cengkeramannya cukup kuat. Pisau itu masih berada di tangannya. Sebelum benda tajam itu bisa melukai Kara, Frank kembali menerjang. Krak. Bunyi kertak sontak menggetarkan udara. Erangan pun menyusul diiringi dentingan pisau. Saat itu pula para pengawal menyerbu masuk. Mereka langsung menangani si penjahat. Sementara Frank menghampiri Kara yang mematung dengan mulut menganga. Kara, kau baik-baik saja? Perempuan yang setengah berbaring itu mengerjap. Sikunya yang menopang sebagian berat sedikit bergerak. Sambil berkedip-kedip mengumpulkan kesadaran, ia bangkit dari pecahan bingkai foto yang ditimpanya. Ada yang sakit, ada yang luka. Frank bolak-balik memeriksa tubuh Kara. Beruntung ia mengenakan blazer yang agak tebal. Pakaiannya tidak sedikit pun ternoda darah. Lepaskan aku. Herang si pria bengis sembari meringis. Walau rasa sakit terlukis jelas di keningnya, sorot matanya tetap tajam seolah ingin mencabik seseorang. Kalian tidak seharusnya menghentikanku. Perempuan itu pantas mati. Dialah penjahat sesungguhnya. Dia sudah merusak kehidupanku dan keluargaku. Kara mendesah samar, matanya mulai basah. Ia ingat betapa kompaknya tim mereka dulu. Laki-laki itu pernah menjadi rekan kerja terbaik baginya. Tuan Roland, kenapa kau melakukan ini kepadaku? Kau tahu kalau aku juga dijebak. Kita sama-sama menderita. Itulah salahmu. Kau seharusnya menderita seorang diri, bukannya menyeretku untuk terpuruk bersamamu. Aku bisa apa? Tidak ada yang mempercayai ucapanku. Suara Kara semakin tipis. Tanpa terduga, Roland meludah. Gagal mengenai Kara, ia mengerang geram. Kau tidak layak hidup, Kara. Kau tidak layak bahagia. Setelah semua yang kau lemparkan kepadaku, jangan harap kau bisa tersenyum, apalagi tertawa. Kau pantas menangis selamanya. Tak terima Kara dimaki seperti itu, Frank menggertakkan geraham. Lemparkan sampah itu ke tempatnya. Kara tersentak sementara Roland diseret keluar. Ia menoleh dan mencengkeram jas bosnya. Kau mau membawanya kemana? Kau mau membunuhnya? Ia menduga Roland akan berakhir di lautan. Melihat kekhawatiran di wajah yang nyaris tak berdarah itu, Frank menarik nafas berat. Kau masih sempat memikirkan orang lain. Lihat kondisimu, Kara. Akan tetapi wanita itu malah mengguncang lengannya. Tolong, jangan bunuh dia, Frank. Jangan mengotori tanganmu karena aku. Mendengar desahan itu, rahang sang CEO berhenti berdenyut. Ia menghela nafas lalu mengangkat Kara menuju sofa yang penuh dengan sobekan pisau. Aku tidak seperti kakekku, Kara. Manusia tak berguna itu akan diserahkan ke polisi. Ia layak mendapat hukuman atas tindakannya. Kau serius? Sambil menatap sekretarisnya dalam-dalam, Frank mengangguk. Pundak Kara berhenti menegang.
Nafasnya pun mulai teratur. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, ia mulai mengamati rumahnya yang seperti kapal pecah. Tidak ada satupun barang yang utuh. Roland seakan ingin menunjukkan hidupnya lewat kondisi ruangan itu, rusak dan tak bisa diperbaiki lagi. Sementara Kara merenungi biaya yang harus ia keluarkan untuk ganti rugi, Frank berjalan menuju jendela dan mengambil satu-satunya benda yang selamat. Semua barang-barang ini bisa diganti dengan yang baru, tapi kamu tidak. Karena itu, Frank duduk di sisi Kara dan meletakkan Yemon di pangkuannya. Aku bersyukur kamu selamat. Kara menatap Frank dengan raut datar. Pikirannya terlalu penuh, tidak ada ekspresi yang tepat untuk mewakilkannya. Kau benar, yang penting aku selamat, desahnya kaku sambil menaikkan sudut bibir. Frank mengelus rambut Kara. Tapi bagaimana keadaanmu? Kamu sungguh tidak terluka? Sang wanita tertunduk seolah mampu melihat rasa sakit. Teringat bagaimana ia nyaris bertemu dengan maut, jemarinya kembali bergetar hebat. Hei, Frank menggenggam tangannya dengan lembut. Tidak apa-apa Kara, itu sudah berlalu dan sekarang aku di sini. Tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Akan tetapi air mata Kara telah menebal. Ketakutan yang tadi sempat terabaikan kini menggunung mengisi rongga dada. Ketika tidak ada lagi ruang yang tersisa, isak tangis pun mulai terdengar. Aku takut, Frank. Aku takut tidak bisa bertemu anak-anak lagi. Aku takut kalau mereka menangis dan tidak bisa berhenti. Aku takut. Aku takut.